Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan perkuliahan Pakaspul. Hari ini kita membahas tentang kimia asam amino, peptida, dan protein. Ya, jadi 3 golongan senyawa ini adalah seperti apa ya? Seperti unit terkecil bergabung. Asam amino merupakan unit terkecil, lalu bergabung menjadi polipeptida. Polipeptida merupakan polimer menengah atau polimer sedang, bergabung-gabung lagi membentuk polimer yang kompleks atau polimer dengan berat molekul yang besar, jadilah protein. Ya, kita lihat ya, sebentar saya share screen PowerPoint-nya. Ya, kita mulai dengan asam amino. Asam amino merupakan monomer protein. Sehingga hasil hidrolisis protein oleh senyawa asam, senyawa basa, ataupun oleh enzim protease akan menghasilkan asam amino. Asam amino mengandung 2 gugus fungsional, yaitu gugus amino NH2 dan gugus asam karboksilat COOH. Karena itulah asam amino ini asal katanya berasal dari gugus fungsinya, yaitu asam karboksilat diambil asam dan gugus amino atau NH2 diambil amino. Jadilah asam amino. Asam amino mengandung minimal 1 buah atom karbon alfa asimetris, kecuali glisin. Apa yang dimaksud atom karbon alfa asimetris? Ya, kita lihat. Nah, kita lihat berdasarkan struktur dasar asam alfa amino. Ini sama aja ya, yang di kiri maupun di kanan sama struktur molekulnya. Struktur umum dari molekul asam amino. Yang kiri ini struktur ditulis dengan 2 dimensi, yang kanan struktur ditulis dengan 3 dimensi. Untuk yang kanan, karena 3 dimensi, maka daerah yang sudut-sudut ikatan yang tidak ditulis berarti isinya atom karbon. Untuk 2 dimensi dia ditulis. Kita lihat kembali ke istilah asam alfa, kembali ke istilah asam alfa amino karena mengandung minimal 1 buah atom karbon alfa asimetris. Ya. Yang pertama dulu, apa yang dimaksud dengan atom karbon alfa? Atom karbon alfa adalah atom karbon yang langsung berikatan dengan gugus fungsi. Ya, ini kan C alfa berarti C langsung berikatan dengan gugus fungsi NH2. C alfa, C langsung berhubungan atau berikatan dengan gugus fungsi COOH. Atau dengan kata lain, C alfa adalah C pertama yang mengikat gugus fungsi. Ya. Kemudian ada istilah asimetris. Istilah asimetris artinya keempat penjuru ikatan atom karbon ini mengikat atom atau gugus atom yang berbeda. Ya, mengikat atom atau gugus atom yang berbeda. Kita lihat. Ikatan ke kanan NH2. Ikatan ke bawah COOH. Ikatan ke atas H. Dan ikatan ke kiri R. R ini rantai simpang. Ya, rantai simpang yang isinya biasanya adalah alkil dan turunannya. Isinya biasanya adalah alkil dan turunannya. Alkil dan turunannya ini untuk yang paling sederhana dia digantikan oleh atom hidrogen. Ini pada glisin. Pada glisin, gugus simpang R diduduki oleh H saja. Karena H saja, maka H di R ini akan sama dengan atom H yang di atas. Efeknya ada 2 buah ikatan yang
sama ya. Ada dua buah ikatan yang sama. Dua buah ikatan yang sama ini mengakibatkan atom karbon alfa pada glisin tidak asimetris ya, tidak asimetris. Nanti kita lihat ya. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya karena di sini digantikan oleh H, maka ada dua buah H sehingga C alfanya tidak asimetris. Tetapi selain glisin, semua asam alfa amino adalah asimetris. Kita lihat lagi struktur. Maaf. Kita lihat lagi sifat asam amino. Yang pertama adalah asam amino bersifat optis aktif pada pH 7. Yang kedua, konfigurasi absolut asam amino adalah L-glyceraldehid. Dengan kata lain, asam amino memiliki konfigurasi absolut seri L. Dengan kata lain, asam amino di alam paling banyak adalah seri L. Berbeda dengan karbohidrat yang sudah kita bicarakan, bahwa karbohidrat memiliki konfigurasi absolut seri D. Dengan kata lain, karbohidrat memiliki paling banyak di alam berupa seri D. Tetapi masih ada asam amino yang berupa seri D walaupun yang paling banyak adalah seri L. Asam amino yang berupa seri D terdapat dalam antibiotik dan dinding sel bakteri. Ya. Nah, kembali ini kita ke struktur dasar asam alfa amino. Ya. Kita lihat struktur dasarnya. C alfa mengikat gugus fungsi amino NH2 dan gugus fungsi COOH. Kedudukan NH2 dan COOH umumnya atau sebaiknya ditulis dengan posisi 90 derajat. Tetapi ada buku-buku atau ahli-ahli yang boleh menulis kedudukan COOH dan NH2 lurus atau 180 derajat. Sekarang yang umumnya bagus ditulis dengan 90 derajat, berarti seperti ini. NH2 di kanan, COOH di bawah. Atau NH2 di kanan, COOH di atas. Atau NH2 di kiri, COOH di atas. Atau NH2 di kiri, COOH di bawah. Intinya 90 derajat. Tetapi tadi ada ahli atau buku yang boleh menulis lurus. Misalnya NH2 di kiri, COOH ditulis di kanan. Berarti R-nya ke bawah. Atau COOH di bawah, NH2 ke atas. Berarti H ke kanan. Ya, ada yang membolehkan. Tetapi sebaiknya ikuti yang umum saja. Ada 4 golongan asam amino berdasarkan gugus samping R. Yang pertama, asam amino alifatik. Alifatik artinya berantai lurus, boleh bercabang. Asam amino alifatik adalah asam amino yang gugus samping R-nya berantai lurus atau bercabang. Makin panjang rantai lurusnya, maka asam amino tersebut bersifat makin nonpolar atau makin hidrofobik atau makin tidak larut dalam air. Contohnya glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, prolin, fenilalanin, triptopan, dan metionin. Kemudian yang kedua, asam amino polar tidak bermuatan. Polar artinya bersifat hidrofilik, ya, bersifat hidrofilik. Pada asam amino yang polar tidak bermuatan memiliki gugus fungsi yang membentuk ikatan hidrogen dengan air. Jadi ada gugus fungsi lain
ada gugus fungsi lain yang cenderung bermuatan negatif atau gugus fungsi lain yang cenderung bermuatan positif. Gugus fungsi lain yang bermuatan negatif ini nanti mengikat air di kutub positif. Gugus fungsi lain yang cenderung bermuatan positif nanti cenderung mengikat air di kutub negatif. Ya. Contoh untuk asam amino polar tidak bermuatan tapi hidrofilik, serin, treonin, dan tirosin. Ketiganya memiliki gugus fungsi OH atau hidroksil yang cenderung bermuatan negatif. Karena cenderung bermuatan negatif gugus fungsi OH, maka di bagian OH yang cenderung negatif ini nanti mengikat air di kutub positif. Ya. Contoh yang lain asparagin dan glutamin. Asparagin dan glutamin polar tidak bermuatan. Kenapa polar tidak bermuatan? Karena mengandung gugus fungsi amida, yaitu CONH2. CONH2 ini cenderung bermuatan positif. Kenapa cenderung bermuatan positif? Karena NH2 cenderung mengikat satu H lagi jadilah CONH3 positif. Ya, gugus amida yang cenderung positif ini nanti akan mengikat air di kutub negatif air. Nah, ini untuk polar tidak bermuatan. Yang ketiga, contoh yang lain adalah sistein. Sistein memiliki gugus fungsi SH atau gugus fungsi tiol. Gugus fungsi SH atau tiol cenderung bermuatan positif, sehingga nanti akan mengikat air pada kutub negatif air. Nah, ini contoh-contoh asam amino yang polar tidak bermuatan tapi bersifat hidrofil, ya, mengikat air artinya suka air. Kemudian dari sini asam amino yang polar tidak bermuatan dapat mengalami perubahan. Misalnya asparagin dan glutamin dapat mengalami oksidasi oleh senyawa asam atau senyawa basa. Asparagin berubah menjadi aspartat. Sehingga yang semula polar tidak bermuatan berubah menjadi bersifat basa karena kelebihan COOH. Begitu juga dengan glutamin. Glutamin teroksidasi oleh asam atau basa nanti akan berubah menjadi asam glutamat, di mana akan kelebihan gugus fungsi COOH, jadilah dia bersifat basa. Kemudian sistein juga dapat mengalami oksidasi dengan dua gugus tiol yang membentuk ikatan silang disulfidat. Sistein berubah menjadi sistin. Sekarang golongan ketiga, asam amino bermuatan positif. Oh ya. Dan golongan keempat, asam amino bermuatan negatif. Sekarang kita kembali ke struktur dasar asam alfa amino untuk membuktikan kecenderungan muatan positif dan muatan negatif. Ya, kita lihat, kita bicarakan kembali bahwa asam amino yang memiliki atom karbon alfa asimetris memiliki dua buah gugus fungsi, yaitu NH2 dan COOH. NH2 cenderung bermuatan positif. Kenapa cenderung bermuatan positif? Karena dia cenderung mengikat H dari luar atau mengikat H miliknya COOH. Sehingga HCOOH keluar, diikat oleh NH2 menjadi NH3. Dengan berubah menjadi NH3, maka gugus aminonya berubah menjadi bermuatan positif karena kelebihan hidrogen. Sementara COOH yang kehilangan H akan menjadi bermuatan negatif. Jadilah struktur asam amino dengan NH3 positif dan COO negatif
Saya ulang. Jadilah asam amino dengan gugus NH3 positif dan COO negatif yang semula bersifat netral, ya, netral tidak bermuatan menjadi bersifat bipolar. Bipolar artinya dua kutub karena ada dua muatan, yaitu muatan positif di NH3 karena mengikat H miliknya COOH, dan muatan negatif di COO karena kehilangan H. Jadi ada kutub positif dan ada kutub negatif, jadilah bersifat bipolar. Dua polar kutub, dua kutub. Berikutnya, kembali kita ke golongan ketiga, asam amino bermuatan positif. Contohnya lisin, histidin, dan arginin. Memiliki muatan total positif pada pH 7. Lisin memiliki gugus epsilon yaitu NH2. Padahal tadi NH2 cenderung positif. Padahal asam amino sendiri, asam aminonya sendiri ada NH2 yang cenderung positif. Kita lihat. Pada asam aminonya sendiri ada NH2 yang cenderung positif. Kalau ini positif berarti di bawahnya jadi negatif. Tiba-tiba di gugus simpang R mengandung NH2 juga. Berarti NH2 yang dikandung oleh gugus simpang R ini juga cenderung positif. Sekarang ada positif, dan ada satu negatif. Berarti totalnya jadi positif. Ya. Begitu juga untuk arginin yang mengandung gugus guanidin, lisin yang mengandung gugus epsilon, histidin yang mengandung gugus imidazol. Ketiga-tiganya, baik gugus epsilon, baik gugus guanidin, baik gugus imidazol, di dalamnya mengandung NH2 dengan muatan positif. Yang keempat, asam amino bermuatan negatif. Nah, asam amino bermuatan negatif tadi sudah kita singgung saat asparagin dan glutamin teroksidasi menjadi asam aspartat dan asam glutamat. Kita lihat. Pada asam aspartat dan asam glutamat, ternyata gugus simpang R mengandung COOH. Padahal tadi COOH cenderung melepaskan H, jadilah negatif. Berarti COOH yang dikandung oleh gugus simpang R juga cenderung negatif. Sekarang, negatif di COOH R dan negatif di COOH miliknya asam amino sendiri, jadi dua buah negatif. Sementara yang positif hanya satu. Berarti totalnya jadi negatif. Contohnya, asam aspartat dan asam glutamat. Ya. Asam aspartat dan asam glutamat. Kenapa sudah disinggung tadi bahwa senyawa induknya asparagin dan glutamin. Dua-duanya mengalami oksidasi lalu mendapat tambahan gugus COOH. Efeknya total jadi negatif karena COOH kelebihan dari gugus simpang R dan COOH milik asam amino sendiri total jadi dua negatif. Sementara positif di NH3 hanya satu, berarti min 2 plus 1 jadilah total min 1 atau total negatif. Ya, kemudian ada beberapa asam amino lain yang di luar 4 golongan di atas, yaitu hidroksiprolin dan 5-hidroksilisin. Hidroksiprolin dan 5-hidroksilisin banyak terdapat dalam kolagen. Ini berarti prolin dan lisin yang mendapat tambahan gugus OH, jadilah hidroksiprolin. Atau lisin yang mendapat tambahan gugus OH di C nomor 5, gugus simpang R. Kemudian desmosin dan isodesmosin. Desmosin dan isodesmosin banyak terdapat dalam elastin. Ya, banyak terdapat dalam elastin. Kemudian ada metilhistidin, epsilon N-metilisin, epsilon N-trimetilisin.
terdapat dalam protein otot. Ya. Metil histidin berarti histidin yang mendapat tambahan gugus metil. Epsilon N metil lisin berarti ada gugus simpang SH, ya epsilon. Ada gugus simpang SH atau tiol, ya. Pada lisin yang mendapat juga tambahan metil. Kalau trimetil lisin, lisinnya mendapat 3 gugus metil plus 1 epsilon atau SH. N itu menunjukkan bahwa SH-nya atau epsilonnya terikat pada daerah rantai lurus atau di ujung rantai. Nah, ini kita lihat. Ini kita lihat golongan asam amino berdasarkan gugus simpang R-nya. Kita mulai dengan yang alipatik, ya, berantai lurus atau bercabang. Kita lihat tadi untuk glisin, coba lihat. Nah, ini kan boleh COH di kanan tapi NH2-nya di bawah. H ini di atas. H yang di atas supaya cepat menulisnya ditulis di kanan C. Efeknya adalah karena glisin memiliki rantai simpang R berupa atom hidrogen, maka ada 2 buah atom hidrogen yang diikat C alfa. Efeknya C alfa pada glisin tidak asimetris. Selanjutnya alanin. Alanin juga alipatik, tapi ya alipatik rantai lurus, ya, dengan gugus simpang R diisi oleh CH3 metil. Kemudian valin. Valin bercabang, ya. Gugus simpang R metilnya bercabang, isopropil 1, 2, 3. 3 kan propil tapi karena cabangnya simetris jadi dibaca dengan isopropil. Valin. Berikutnya leusin. Leusin struktur asam amino dengan rantai simpang R tuh 2, 3, 4. 4 butil. Ya. 4 butil, tetapi karena cabangnya simetris atas bawah, maka jadi isobutil, sorry. Ya, isobutil. Kenapa isobutil 4 buah C? Ya, berarti butil, tapi karena percabangannya atas bawah simetris, maka dibaca dengan isobutil. Sekarang isoleusin. Isoleusin, kenapa diberi nama isoleusin? Ini artinya isomer dari leusin. Kenapa berisomer dengan leusin? Karena gugus simpang R sama-sama diisi oleh butil. C-nya 4, tetapi letak ikatan yang berbeda. Ya, letak ikatan yang berbeda bahwa percabangan tidak simetris. Ya, percabangan tidak simetris. Ya, maka apa? Percabangan di C nomor 2. Ya, percabangan di C nomor 2 dibaca dengan metil propil, ya, metil propil. Metil ini percabangan di C nomor 2, kemudian C ini 3 buah propil, dibaca metil propil untuk percabangan gugus simpang R. Nah, ini yang alipatik. Yang kedua, polar tidak bermuatan mengandung gugus OH. Polar tidak bermuatan mengandung gugus OH. Kita lihat. Untuk serin, ada gugus OH dimetil. Ya, gugus OH dimetil ini mengakibatkan nama metil berubah menjadi metil hidroksil atau metanol. Metil hidroksil atau metanol. Kemudian treonin. Treonin juga mengandung gugus OH pada etil. Ya, sehingga dibaca dengan etil hidroksil atau etanol. Tirosin, nah untuk tirosin dia mengandung gugus apa ini? Fenol. Gugus fenol, ya. Fenol berasal dari OH dan fenil. Ini rantai cincin segi 6 ini merupakan gugus fenil. Boleh dibaca metil fenil hidroksil. Atau dibaca lebih sederhana metil fenol, karena hidroksil dan fenil menjadi fenol. Metil fenol untuk tirosin. Yang ketiga,
polar tidak bermuatan mengandung gugus atom sulfur atau tiol atau SH tadi. Kita lihat untuk sistein, SH-nya dimetil. Metil tiol bacanya. Untuk metionin, SH-nya siklik dietil. Ya, etil siklotiol bacanya. Etil siklotiol. Berikutnya, asam amino yang mengandung gugus asam atau amidanya. Ya. Mengandung gugus asam atau amidanya, berarti ada yang bermuatan negatif total, ya. Ada yang polar tidak bermuatan hidrofilik, contoh asparagin. Asparagin ini kelebihan gugus NH2. NH2 tadi cenderung positif. Nah, ini polar tidak bermuatan cenderung positif, nanti mengikat air di sisi negatif air. Rantai simpang R isinya metil, ya, metil tiolketon, ya, metil tiolketon atau ya ini karena oksigen ini metil tiolketon. Lalu apabila teroksidasi NH2 berubah menjadi COOH sehingga berubah menjadi bermuatan total negatif menjadi asam aspartat, metil hidroksil, metil karboksil, ya, metil karboksil. Ada 2 karboksil yang cenderung negatif dan ada 1 NH2 yang cenderung positif, totalnya jadi negatif. Kemudian asam glutamat. Asam glutamat induknya glutamin yang bersifat polar tidak bermuatan, ya, polar tidak bermuatan atau hidrofilik, suka air. Kenapa suka air? Karena ada kelebihan NH2 yang cenderung positif. Tapi bukan bermuatan positif, cenderung positif. Karena cenderung positif, maka dia nanti mengikat air di kutub negatif air. Ya, apanya ini? Rantai simpang R-nya berupa 1, 2, 3. Berarti apa ini? Apa ini? 1, 2. 2 apa? Etil. Etil tiolketon. Atau etil amida boleh, ya. Etil amida. Yang ini, yang asparagin, metil amida. Ya, yang lebih tepat amida bacanya. Ya, metil amida. Yang glutamin, etil CH2 etil CONH2 amida, etil amida. Lalu glutamin teroksidasi oleh asam atau basa menjadi asam glutamat, di mana NH2 pada amida ditukar menjadi COOH, ya, COOH. Sehingga ada 2 buah muatan COOH yang cenderung negatif, 2 negatifnya, sementara NH2 yang cenderung positif 1 aja. Sehingga totalnya jadi asam amino bermuatan negatif pada asam glutamat. Berikutnya, asam amino yang mengandung gugus alkalis. Mengandung gugus alkalis. Ya, ini kelebihan NH2 sama ya, arginin. Ini ada NH, banyak kelebihannya 1, 2, 3. Berarti ini apa? 1, 2, 3. 3 apa ini 3? 1, 2, 3. Propil triamida. Profil triamina. Ya. Kemudian lisin. Mengandung gugus alkalis NH3. Berarti 1, 2, 3, 4. 4 butil. Butil amina. Ya. Butil amina. Histidin. Nah, histidin ternyata gugus NH2-nya siklik. Ya, siklik. Apa ini? Metil
disikloamina. Ya. Kemudian asam amino yang mengandung cincin aromatik, ya, ini pada histidin sudah tadi ya, dan pada penilalanin. Penilalanin ada mengandung gugus fenol, ya, ada mengandung gugus fenol. Sudah tadi kita bahas di atas fenil hidroksil atau fenol. Asam amino yang mengandung ionin. Ada tirosin, ada triptopan, ini triptopan, siklik, dan ada prolin. Ionin ya, prolin. Sekarang peran asam amino atau fungsi asam amino. Yang pertama sebagai metabolisme antara atau prekursor atau bahan baku untuk metabolisme di poros metabolisme siklus Krebs. Kemudian juga asam amino berperan mengatur komposisi ion mineral di sel-sel saraf untuk terbentuknya transmisi impuls saraf. Berikutnya sifat kimia asam amino. Sifat kimia asam amino pada air dengan pH mendekati 7, pada air yang netral, dia bersifat dipolar atau switterion. Dari mana sifat dipolar ini? Sifat dipolar tadi terjadi apabila dia dalam air yang pH-nya mendekati 7 atau netral. Dengan terlarut di dalam air, maka asam amino, gugus fungsi asam amino mengalami ionisasi. Ya, di mana COOH melepas H. Dengan COOH melepas H, maka COO jadi negatif. H yang dilepas bermuatan positif ditangkap oleh NH2. Sehingga sekarang H di NH2 jadi NH3 Da positif. Sehingga terbentuk dipolar atau bipolar sama saja. Dipolar atau bipolar sama saja artinya dua kutub. Ada kutub positif di NH3 dan ada kutub negatif di COO. Berikutnya, asam amino yang tadi bersifat dua kutub dapat mengalami perubahan sifat menjadi ampoter. Apa artinya ampoter? Ampoter artinya kadang bersifat asam, kadang bersifat basa. Ada dua buah sifat asam basa yang dapat terjadi pada satu senyawa yang sama. Kita lihat, dalam keadaan terlarut dalam air yang telah mengalami ionisasi menjadi dipolar, dua kutub, maka apabila berada di lingkungan asam yang kelebihan H positif, maka H positif yang lebih ini ditangkap oleh ditangkap oleh COO negatif. H positif ditangkap oleh COO negatif. Jadilah sekarang COOH yang netral. Tetapi NH3 tetap positif. Dengan demikian sekarang asam aminonya total bermuatan positif di NH3 positif. Pada saat ini dia bersifat sebagai basa karena lingkungan reaksinya asam. Sebaliknya, pada asam amino yang terlarut dalam air netral, dia akan mengalami ionisasi menjadi H dari miliknya COO lepas, sehingga ditangkap oleh NH2 jadilah NH3 yang positif, COO yang ditinggalkan H jadi negatif, dipolar. Dengan catatan ini dalam air yang netral. Tetapi tiba-tiba apabila lingkungan airnya berubah menjadi basa, apabila lingkungan airnya berubah menjadi basa, maka basa di lingkungan air harus dinetralkan dengan melepaskan sebuah H. Berarti H yang harus dilepaskan adalah H yang lebih. H yang lebih adalah di NH3. Sehingga lalu dilepas jadilah NH2. Kembali NH2 netral, tapi COO tetap negatif. Dia melepas H positif. Pada saat ini, melepas H positif karena lingkungan reaksinya
basa, maka dia sebagai asam. Sifat ketiga, asam amino bersifat diprotik. Dua gugus dapat mengion menghasilkan proton, tetapi dengan catatan pada saat dia bersifat basa ya. Ya, pada saat dia bersifat basa di lingkungan asam. Ya, pada saat dia bersifat basa di lingkungan asam, COOH netral, NH3 positif. Kation pada pH di bawah isoelektrik sama dengan positif. Nih, positif. Efeknya, lalu dia cenderung melepaskan H positif. Tetapi ternyata H positif yang dilepas adalah bukan yang lebih, tapi miliknya COOH. Sehingga NH3 tetap positif, COO kembali negatif. Pada saat ini dipolar lagi pada pH isoelektrik dengan muatan 0. Kenapa? Karena negatif plus positif jadi 0. Selanjutnya, melepas H positif kedua. Melepas H positif kedua, ternyata yang dilepas adalah H positif miliknya NH3. Sehingga sekarang NH3 menjadi NH2 menjadi netral dan COO tetap negatif. Sehingga anion pada pH di atas isoelektrik dengan muatan negatif. Karena ini 0, netral plus negatif jadilah negatif. Sekali lagi, dengan catatan lingkungan awalnya adalah asam, dia sendiri basa. Sehingga kedua proton diberikan secara bertahap atau 2 tahap. Tidak langsung lepas 2, enggak. Satu-satu. Selesai asam amino, kita lanjutkan dengan peptida. Peptida adalah kumpulan 2 residu asam amino atau lebih yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Prinsip pembentukan ikatan peptida adalah keluarnya 1 mol air dari atom H gugus amino pada asam amino yang pertama dan gugus OH dari karboksil pada asam amino yang kedua, atau boleh terbalik. Pengeluaran gugus H dari alfa amino di asam amino kedua, atau pengeluaran gugus OH dari asam amino gugus pertama. Ya, jadi salah satu asam amino melepas H miliknya amina dan asam amino yang lain melepas OH miliknya COOH. Contoh adalah 2 buah asam amino alanin dan serin bereaksi, ya. 2 buah asam amino dan serin bereaksi membentuk ikatan peptida, terbentuk dipeptida. 2 buah asam amino bergabung menjadi 1 peptida, ya, membentuk ikatan peptida. Terjadilah dipeptida yang disebut dengan alanil serin. Kenapa alanin berubah menjadi alanil nanti terakhir. Serin tetap, ya, serin tetap. Kita lihat reaksi pembentukan peptida terjadi karena OH miliknya COOH dari alanin. Saya ulang, ikatan peptida untuk menghasilkan peptida terjadi dengan melepaskan 1 molekul air. Bagaimana lepasnya 1 molekul air supaya terjadi ikatan peptida? Maka OH miliknya COOH pada alanin melepas OH. Sementara NH2 miliknya serin melepas H. Sehingga OH dan H keluar menjadi air. Berarti ikatan OH di C kosong dan ikatan H di N kosong karena sudah keluar dalam bentuk air. Kosongnya ikatan ini lalu antara C dan N, kosong ikatan, bergabung menjadi ikatan CN. Ikatan CN inilah yang disebut dengan ikatan peptida membentuk molekul dipeptida yang disebut alanil serin. Kebetulan aja contohnya alanil serin. Macam peptida. Yang pertama ada peptida sederhana
dibangun oleh 2-10 residu asam amino, dan ada polipeptida dibangun oleh lebih dari 10 residu asam amino. Dari tadi kita bicara residu ya. Jadi residu asam amino maksudnya bukan asam amino. Kenapa bukan asam amino? Karena tadi salah satunya kehilangan OH, yang lainnya kehilangan H. Atau kalau di tengah kehilangan kedua-duanya, atau kehilangan OH dan kehilangan H. Ya. Saya baca aja ya. Residu asam amino bukan asam amino karena residu asam amino merupakan unit asam amino dalam peptida yang kehilangan H dari gugus amina atau kehilangan OH dari gugus karboksil atau kehilangan H dan OH bila asam aminonya ikatannya di tengah. Lalu ada residu terminal asam amino. Residu terminal asam amino terdapat di ujung rantai peptida. Salah satu ujung residu asam amino memiliki gugus amino disebut terminal N. Artinya di ujung ini NH2-nya utuh, tidak lepas H. Sementara ujung lain residu asam amino memiliki gugus karboksil disebut residu terminal C. Artinya pada ujung terminal C itu COOH-nya utuh, tidak melepaskan OH. Nah, ini contohnya pentapeptida. Ini reaksi dari serin, glisin, tirosin, alanin, leusin. Lalu bergabung membentuk pentapeptida. Bergabung membentuk pentapeptida. Sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa jumlah peptida? Sesuai namanya penta berarti 5. Jumlah peptida sama dengan jumlah asam amino yang membangunnya. Jadi jawabnya 5. Sekarang, berapa jumlah ikatan peptida? Jumlah ikatan peptida sama dengan jumlah peptida min 1. Berarti berapa? Kalau 5 dikurangi 1, 4. Mana ikatan peptidanya ini? C dan N. Kehilangan C, kehilangan OH, N kehilangan H. Nomor 2, ikatan peptida nomor 2, C kehilangan OH, NH kehilangan H. Ikatan peptida ketiga, C kehilangan OH, NH kehilangan H. Ikatan peptida keempat, C kehilangan OH, NH kehilangan H. Jadi ada 4 ikatan peptida. Dengan 4 ikatan peptidanya, maka molekul air yang dilepas berapa mol? Sesuai jumlah ikatannya 4. Berikutnya, mana residu terminal N? Kita cari yang ujungnya NH2-nya utuh. Berarti ini ya, NH2 utuh. Serin. Ya, serin. Kemudian, mana residu terminal C? Kita cari yang COOH-nya utuh. Mana COOH utuh? Nih, COOH utuh. Leusin jawabnya. Jadi C jawabnya serin karena NH2-nya utuh pada serin. D jawabnya leusin karena di leusin COOH utuh. Sekarang bagaimana memberi nama pentapeptida tersebut? Ada beberapa aturan dalam memberi nama peptida. Nomor 1, peptida diberi nama berurutan dari terminal N ke terminal C. Berarti karena ini terminal N-nya berarti dari kiri ke kanan. Tapi tidak harus selalu dari kiri ke kanan ya. Bisa juga dari kanan ke kiri, tergantung letak terminal N-nya. Kalau terminal N-nya di kanan, maka berarti penamaan berurutan dari kanan ke kiri. Tetapi karena contoh ini, terminal N-nya di kiri menuju terminal C. Berarti dari kiri ke kanan. Pertama ya. Jadi peptida diberi nama berdasarkan urutan asam aminonya dari terminal N ke terminal C. Nomor 2. Aturan kedua bahwa residu asam amino dirubah namanya menjadi berakhiran il. Kecuali residu terminal C.
Residu terminal C diberi nama sesuai nama asam aminonya. Berarti serin berubah menjadi seril. Glisin dirubah menjadi glisil. Tirosin dirubah menjadi tirosil. Alanin dirubah menjadi alanil. Tetapi leusin tetap. Kenapa? Karena leusin terminal C tetap seperti nama asam aminonya. Masih ada satu aturan cara menulis. Ya, kalau tadi diberi nama dari N ke C dengan berakhiran il, kecuali terminal C tetap nama aslinya, maka dia berubah menjadi seril, glisil, tirosil, alanil, leusin. Tetapi ada aturan ketiga, cara menulis. Cara menulisnya tanpa spasi. Kalau ingin dengan spasi diberi garis hubung. Ya, maka dia ditulis nyambung terus. Seril, glisil, tirosil, alanil, leusin. Ya, seril, glisil, tirosil, alanil, leusin tanpa spasi. Kalau ingin dengan spasi pakai tanda hubung. Seril tanda hubung, glisil tanda hubung, tirosil tanda hubung, alanil tanda hubung, leusin terakhir. Ya. Nah, itu cara memberi nama peptida. Cara memberi nama peptida. Ya, demikian tadi perkuliahan kita untuk asam amino dan peptida. Mungkin nanti protein kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya karena perlu waktu yang lebih banyak dan penjelasan yang lebih rinci. Jadi nanti kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan ketik di komen. Kalau ada temannya yang lain bisa menjawab, silakan jawab. Saya nanti memantau apakah jawaban sudah sempurna atau belum. Bagi yang belum dijawab atau jawaban belum sempurna, nanti saya tambahkan jawabannya. Ya, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.